Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga tubuh tetap sehat, hati tenang, dan setiap malam menjadi waktu istirahat yang benar-benar menenangkan. Namun saya tahu, di usia emas ini banyak dari kita yang tidak lagi mengenal tidur nyenyak. Bayangkan, baru saja memejamkan mata, belum sampai 1 jam, kita sudah harus bangun lagi menuju kamar mandi. Begitu berulang 3, 4, bahkan 5 kali semalam. Saya teringat salah satu pasien saya, Ibu Sulastri, 67 tahun. Dengan mata yang lelah, beliau berkata kepada saya, "Dok, bukan capeknya di badan yang berat, tapi capek di hati. Saya ingin tidur, tapi tubuh seperti tidak mau diajak kompromi." Lebih menyedihkan lagi, sang suami akhirnya pindah tidur ke ruang tamu karena terganggu suara pintu kamar mandi yang buka tutup setiap malam. Tapi alhamdulillah, Allah selalu memberi jalan keluar. Hanya dengan mengganti isi piring makan sehari-hari dengan 5 jenis sayuran sederhana dan murah, Ibu Sulastri kini bisa tidur nyenyak hampir setiap malam tanpa obat-obatan. Bahkan saat kontrol terakhir, dokternya hanya bisa tersenyum kagum melihat hasilnya. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenal lebih dekat apa itu nokturia, mengapa ia bisa merampas waktu istirahat kita, dan bagaimana 5 sayuran murah ini yang mungkin ada di dapur kita mampu menjadi sahabat setia bagi tidur malam yang tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam istilah medis keluhan, sering terbangun malam hari untuk buang air kecil disebut nokturia. Mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi yang mengalaminya, ini adalah masalah besar. Nokturia bukan sekadar bangun sekali 2 kali, tetapi bisa 3, 4, bahkan lebih dari 5 kali setiap malam. Bayangkan, setiap kali kita mulai masuk ke fase tidur nyenyak tubuh, tiba-tiba memaksa untuk bangun. Akibatnya, tidur jadi terpotong-potong dan kualitas istirahat menurun drastis. Dampaknya tidak main-main. Pagi hari tubuh terasa lemas, kepala pusing, suasana hati mudah tersulut. Dalam jangka panjang, gangguan tidur seperti ini dapat memengaruhi tekanan darah, kesehatan jantung, dan daya tahan tubuh. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara nokturia dengan risiko gangguan kognitif pada lansia. Bagi sebagian orang, nokturia juga menimbulkan risiko jatuh di malam hari, terutama jika tergesa-gesa menuju kamar mandi. Dan untuk pasangan, masalah ini bisa mengganggu keharmonisan rumah tangga. Kabar baiknya, nokturia bukan takdir yang harus diterima. Dengan memahami penyebabnya, kita bisa menemukan cara alami untuk menguranginya tanpa selalu bergantung pada obat-obatan. Bapak dan Ibu, nokturia memang bisa disebabkan oleh banyak faktor. Sebagian memang karena proses penuaan alami, tapi ada penyebab yang sebenarnya bisa kita kendalikan jika tahu caranya. 1. Kapasitas kandung kemih yang menurun. Seiring usia otot, kandung kemih menjadi kurang elastis sehingga menampung urin lebih sedikit. 2. Masalah prostat atau menopause. Pada pria, pembesaran prostat sering memicu sering buang air kecil. Pada wanita pasca menopause, perubahan hormon memengaruhi kerja saluran kemih. 3. Gula darah tinggi. Diabetes atau prediabetes membuat ginjal bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan gula yang ikut menarik air keluar, hasilnya sering buang air kecil. 4. Kebiasaan makan dan minum kopi teh atau minuman berkafein di sore dan malam hari. Mengonsumsi makanan asin atau pedas sebelum tidur.
minum terlalu banyak air menjelang tidur. 5 obat-obatan tertentu, beberapa obat diuretik pelancar kencing jika diminum malam akan memicu nokturia. Kabar baiknya, perubahan pola makan, terutama menambahkan sayuran tertentu, bisa membantu menstabilkan frekuensi buang air kecil di malam hari, bahkan tanpa obat. 1. Bayam, daun hijau. Penakluk kandung kemih. Bayam adalah salah satu sayuran hijau yang sering diremehkan, padahal manfaatnya luar biasa, terutama bagi bapak dan ibu yang sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Kandungan magnesium di dalam bayam membantu merilekskan otot, termasuk otot kandung kemih, sehingga sinyal buang air kecil tidak terlalu sering muncul. Otot yang rileks akan memberi kesempatan tubuh untuk mempertahankan tidur nyenyak lebih lama. Selain magnesium, bayam mengandung vitamin C dengan dosis pas. Ini penting karena vitamin C dosis tinggi dapat memicu efek diuretik, tetapi jumlah yang tepat justru membantu meningkatkan daya tahan tubuh tanpa membuat kita sering kencing. Bayam juga kaya lutein dan beta-karoten yang bermanfaat untuk kesehatan mata sirkulasi darah dan perlindungan sel dari radikal bebas. Cara mengolah bayam sebaiknya sederhana, tumis cepat dengan bawang putih atau rebus sebentar untuk sup bening. Jangan memasak terlalu lama karena vitamin larut air mudah hilang. Saya pernah menangani pasien pria berusia 70 tahun yang bangun 4 kali tiap malam. Setelah saya sarankan konsumsi bayam 3 kali seminggu pada siang atau sore hari dalam 2 minggu, frekuensi bangun malamnya turun menjadi hanya sekali. Bahkan ada malam ia tidur sampai subuh tanpa gangguan. Bayam bukan hanya memperbaiki kandung kemih, tetapi juga mengembalikan ketenangan tidur yang sudah lama hilang. 2. Timun, pengatur distribusi cairan. Timun sering kita anggap hanya sebagai lalapan penyegar, padahal bagi penderita nokturia timun bisa menjadi terapis alami yang membantu tidur lebih nyenyak. Mengandung 96% air timun memiliki kemampuan unik untuk membantu tubuh membuang kelebihan cairan pada siang atau sore hari. Dengan begitu, tubuh sudah dalam kondisi cairan yang seimbang saat malam tiba, sehingga kita tidak perlu sering bangun untuk buang air kecil. Timun juga kaya kalium yang membantu mengontrol tekanan darah dan menyeimbangkan elektrolit, serta mengandung antioksidan, cucur bitacin dan flavonoid yang mampu mengurangi peradangan pada saluran kemih. Peradangan ini sering menjadi penyebab kandung kemih terasa rewel dan memicu rasa ingin kencing terus-menerus. Waktu terbaik untuk mengonsumsi timun adalah antara pukul 5:12 CUDD. Hindari memakannya terlalu malam karena efek pelancar cairannya bisa bekerja cepat dan justru membuat kita terbangun di tengah malam. Cara mengolahnya sederhana, dimakan segar dicampur salad atau dibuat infused water dengan tambahan lemon atau daun mint untuk rasa yang lebih segar. Saya pernah mendampingi seorang kakek yang setiap malam bangun 4 kali hanya untuk ke kamar mandi. Setelah rutin makan timun sore hari selama 2 minggu, frekuensinya berkurang drastis menjadi 1 kali saja. Tidurnya membaik, wajahnya lebih segar di pagi hari, dan tekanan darahnya pun ikut stabil. Ternyata, solusi untuk tidur nyenyak terkadang sesederhana menambahkan potongan timun ke piring makan sore kita. 3. Seledri, si kecil penyeimbang cairan. Seledri mungkin terlihat mungil dan sering hanya dijadikan hiasan masakan, namun manfaatnya untuk kesehatan, khususnya bagi penderita nokturia, sungguh luar biasa. Seledri kaya akan kalium mineral yang berperan penting
dalam menyeimbangkan cairan tubuh dan mengontrol tekanan darah. Walau memiliki efek diuretik ringan, konsumsi seledri secara rutin justru dapat membantu menstabilkan pola buang air kecil sehingga malam hari kita bisa tidur lebih tenang. Keistimewaan lain dari seledri adalah kandungan petalide senyawa alami yang membantu merilekskan otot polos pada pembuluh darah dan saluran kemih. Efek relaksasi ini mengurangi ketegangan pada kandung kemih sehingga rasa ingin buang air kecil menjadi lebih teratur dan tidak mendadak. Selain itu, seledri mengandung vitamin K, vitamin C, dan antioksidan yang mendukung kesehatan ginjal serta peredaran darah. Bapak Ibu bisa mengonsumsi seledri dengan berbagai cara, mencampurnya dalam jus sayur, menambahkannya pada salad, atau menaburkannya di sup ayam. Aroma segarnya bukan hanya menambah cita rasa, tapi juga memberi sensasi relaksasi yang menenangkan. Saya teringat pada Pak Kusno, 66 tahun, salah satu pasien saya. Ia memiliki kebiasaan makan sup iga dengan seledri setiap minggu. Tanpa ia sadari, kebiasaan sederhana itu telah mengurangi keluhan nokturianya secara signifikan. Setelah saya jelaskan manfaatnya, beliau mulai rutin menambah seledri dalam menu harian, bahkan meminumnya dalam bentuk jus campuran. Hasilnya, beliau jarang sekali terbangun di malam hari dan kualitas tidurnya pun jauh lebih baik. Pare, pahit yang manis hasilnya. Pare memang identik dengan rasa pahit sehingga banyak orang enggan menyentuhnya. Namun bagi saya, sebagai dokter, rasa pahit itu justru adalah obat alami yang membawa hasil manis bagi kesehatan, terutama untuk lansia yang mengalami nokturia. Pare mengandung carantin dan polipeptida P, 2 senyawa yang terbukti membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Mengapa ini penting? Karena gula darah tinggi adalah salah satu pemicu utama nokturia ginjal. Harus bekerja keras membuang kelebihan gula yang ikut menarik cairan keluar melalui urin. Selain itu, pare kaya vitamin C, serat, dan antioksidan yang membantu mengurangi peradangan ringan di saluran kemih. Dengan kadar gula darah yang stabil dan peradangan yang berkurang, kandung kemih menjadi lebih tenang di malam hari sehingga kita tidak perlu sering bangun untuk buang air kecil. Cara mengolah pare sebaiknya tetap menjaga nilai gizinya, tumis ringan dengan bawang putih atau masak sayur lodeh dengan santan encer. Untuk mengurangi rasa pahit pare, bisa direndam dengan air garam atau direbus sebentar sebelum dimasak. Saya pernah menangani seorang nenek berusia 65 tahun yang awalnya menolak makan pare. Ia bilang, "Dok, saya nggak sanggup pahitnya." Lalu, saya berikan resep tumis pare dengan telur dan sedikit cabai merah. Hasilnya, ia mulai menikmatinya. Setelah 1 bulan rutin makan pare 2-3 kali seminggu, keluhan bangun malamnya berkurang drastis. Bahkan, kadar gulanya pun membaik. Pare mengajarkan kita satu hal, kadang hal yang pahit di awal akan menjadi manis hasilnya bila kita sabar dan konsisten. 5. Labu kuning, penyeimbang hormon dan pelindung. Prostat labu kuning adalah salah satu anugerah alam yang sering terlupakan. Rasanya manis alami, teksturnya lembut, dan gizinya sangat lengkap, menjadikannya makanan ideal untuk lansia yang ingin tidur nyenyak tanpa terganggu nokturia. Labu kuning kaya beta-karoten, antioksidan kuat yang membantu menjaga daya tahan tubuh, kesehatan mata, dan memperbaiki jaringan tubuh. Yang lebih penting lagi, labu kuning mengandung zinc, mineral esensial yang berperan dalam keseimbangan hormon. Bagi pria, zinc membantu menjaga kesehatan prostat
yang sering menjadi penyebab gangguan buang air kecil di malam hari. Bagi wanita, pasca menopause, zinc dan beta-karoten dalam labu kuning membantu menstabilkan kadar estrogen sehingga fungsi kandung kemih tetap optimal. Selain itu, kandungan seratnya membantu mengontrol kadar gula darah yang secara tidak langsung mencegah nokturia akibat lonjakan gula di malam hari. Cara mengolah labu kuning pun sangat fleksibel. Dikukus dibuat bubur labu dengan santan encer atau dijadikan sup krim lembut. Untuk lansia, dengan gigi sensitif teksturnya yang halus membuatnya mudah dikonsumsi tanpa rasa sakit atau kesulitan mengunyah. Saya pernah memberi saran kepada seorang bapak berusia 68 tahun yang menderita nokturia akibat masalah prostat ringan. Ia mulai mengonsumsi labu kuning 3 kali seminggu, biasanya saat makan malam. Dalam 3 minggu, ia melaporkan bahwa ia tidur lebih panjang tanpa sering terbangun. Sang istri bahkan berkata, "Sekarang kami tidur nyenyak bersama, tidak lagi terganggu suara pintu kamar mandi." Labu kuning tidak hanya menyehatkan tubuh, tapi juga mengembalikan kedamaian di rumah. Bapak dan Ibu tidak perlu mengonsumsi kelima sayuran ini sekaligus setiap hari. Cukup pilih 2-3 jenis per minggu, lalu variasikan menu agar tidak bosan dan tubuh mendapat manfaat yang beragam. Kuncinya ada pada waktu konsumsi sayuran seperti timun atau seledri, sebaiknya dimakan pada siang atau sore hari pukul 15.70 agar efek pelancar cairannya bekerja sebelum waktu tidur. Bayam pare dan labu kuning bisa dikonsumsi saat makan siang atau makan malam ringan dengan catatan tidak berlebihan. Selain itu, penting untuk menghindari makanan dan minuman pemicu nokturia setelah pukul 8 dobo, seperti kopi, teh, minuman berkafein, makanan pedas asin berlebihan, dan minum terlalu banyak air menjelang tidur. Ingatlah bahwa keberhasilan mengurangi nokturia bukan hanya dari satu jenis makanan, tetapi dari kombinasi pola makan waktu, konsumsi, dan konsistensi. Dengan mengikuti panduan ini, Bapak dan Ibu insya Allah akan merasakan tidur yang lebih nyenyak dan tubuh yang lebih segar di pagi hari. Saya ingin Bapak dan Ibu mendengar kisah Ibu Sulastri, 67 tahun, yang pernah datang ke klinik dengan wajah letih. Setiap malam, ia harus bangun 35 kali untuk buang air kecil. Pernah suatu malam, ia sampai terjatuh karena terburu-buru menuju kamar mandi. Lebih menyedihkan lagi, suaminya pindah tidur ke ruang tamu karena terganggu suara pintu yang buka tutup. Saya menyarankan beliau mencoba pola makan, baru menambahkan bayam labu kuning dan seledri ke dalam menu hariannya masing-masing 2-3 kali seminggu. Saya juga mengingatkan untuk mengurangi kopi dan makanan asin di malam hari. Hasilnya luar biasa. Dalam 3 minggu, frekuensi buang air kecilnya turun menjadi hanya sekali per malam, bahkan kadang tidak sama sekali. Tekanan darahnya membaik, kadar gula darahnya turun, dan wajahnya tampak lebih segar. Beliau berkata sambil tersenyum, "Dok, saya sekarang tidur seperti dulu lagi, nyenyak dan tenang." Kisah ini menjadi bukti bahwa perubahan kecil jika dilakukan konsisten bisa membawa dampak besar bagi kesehatan dan kebahagiaan kita. Bapak dan Ibu yang saya cintai, nokturia bukanlah takdir yang harus kita terima tanpa usaha. Kita punya pilihan untuk mengubahnya, dimulai dari langkah sederhana di dapur. 5 sayuran murah ini bukan sekadar makanan, tetapi sahabat tidur malam yang tenang. Kuncinya adalah konsistensi, tidak perlu langsung banyak, tapi rutin. Jangan lupa juga mengatur waktu konsumsi, menghindari pemicu nokturia di malam hari, dan menjaga kesehatan umum dengan gaya hidup seimbang. Ingatlah
Kualitas tidur yang baik adalah kunci umur panjang kesehatan jantung dan kebahagiaan di usia senja. Jaga diri, jaga hati, dan insya Allah tidur nyenyak akan menjadi milik kita kembali. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.